Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa ba'd. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, sudah kita kirimkan panduan penulisan makalah secara metodologis berdasarkan permintaan beberapa teman untuk menjelaskan poin-poin penting dari apa yang sudah saya kirimkan di Google Classroom dalam kaitannya dengan bagaimana menulis makalah di perguruan tinggi, terutama adalah pada tingkat magister. Sebagaimana kita pahami semua bahwa makalah di pendidikan tinggi, di perguruan tinggi adalah bagian dari riset, atau barangkali bisa disebut sebagai mini riset. Karena makalah adalah sebagai sebuah riset, maka dia harus disusun, ditulis berdasarkan prinsip-prinsip metodologis tertentu. Sebagaimana prinsip-prinsip metodologi yang dipakai di dalam menuliskan skripsi, tesis, ataupun disertasi, tetapi dalam bentuk yang mungkin bisa dikatakan lebih sederhana karena keterbatasan jumlah halaman yang harus ditulis. Baik, pertama bahwa academic writing atau penulisan karya ilmiah, baik itu makalah, tesis, skripsi, ataupun karya akademik yang lain di perguruan tinggi, itu merupakan satu ekspresi dari kegelisahan akademik, sivitas akademika, baik mahasiswa, dosen, dan yang lainnya. Jadi mahasiswa dipaksa untuk merasa gelisah dengan berbagai topik yang telah diberikan oleh para dosen. Karena itu, dengan banyak membaca atau mencermati fenomena-fenomena sosial, kemudian mengaitkan dengan berbagai topik yang menjadi kisi-kisi perkuliahan, maka kemudian bisa ditemukan, dibangun satu kegelisahan akademik terkait dengan topik tersebut. Kemudian yang lain adalah bahwa makalah atau tesis adalah respon terhadap kondisi sosial, budaya, dan keagamaan. Walaupun barangkali makalah-makalah itu lebih banyak bersifat konseptual, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mengaitkan dengan berbagai situasi sosial budaya yang terkait. Kemudian selanjutnya, karya ilmiah, makalah itu adalah sebagai media atau latihan untuk berpikir secara rasional, jujur, dan bertanggung jawab. Dan terakhir, makalah di tingkat magister itu adalah sebagai bentuk latihan untuk membuat karya tulis akhir tesis. Jadi tugas akhir tesis itu adalah tugas akhir yang relatif berat, karena itu diperlukan satu latihan-latihan. Dalam hal ini adalah lewat berbagai penulisan makalah di semester 1, 2, ataupun 3. Nah, apa sih sesungguhnya unsur utama dari makalah atau academic writing? Unsurnya ada 3. Yang pertama adalah problem akademik, masalah akademik terkait dengan topik dan kisi-kisi perkuliahan. Problem akademik atau masalah akademik adalah sebagaimana yang biasa kita pahami adalah kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya, kesenjangan antara teori dan praktek. Nah, problem-problem akademik itulah yang kemudian dicoba untuk ditemukan terkait dengan berbagai topik yang ada di dalam perkuliahan. Kemudian yang kedua adalah unsurnya adalah bagaimana cara untuk menyelesaikan problem akademik, the way to solve the academic problem. Bagaimana cara menyelesaikan problem-problem akademik yang telah dirumuskan sebelumnya. Jadi sebuah riset pada dasarnya adalah ingin memberikan solusi-solusi yang bersifat akademik terhadap berbagai problem yang ada.
Kemudian yang ketiga, kontribusi akademik. Karena dia memberikan solusi, otomatis nanti akan bisa ditemukan kontribusi akademik apa yang ditawarkan oleh sebuah riset. Apa yang dimaksud dengan problem akademik? Apa unsurnya? Problem akademik itu mewakili pertanyaan apa atau what? Apa yang ditulis? Jadi apa yang ditulis itu tidak saja merepresentasi topik, tetapi adalah pokok masalah. Pokok masalah apa yang ditulis dalam sebuah makalah. Nah, kemudian selanjutnya, karena ini sebagai riset, maka juga perlu ada satu rumusan masalah. Rumusan masalah itu adalah setelah diketahui masalah apa yang akan dibahas, kemudian diturunkan dalam bentuk rumusan masalah, yakni pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang akan dicari jawabnya lewat mini riset yang akan dilakukan. Nah, rumusan masalah tidak hanya sekedar pertanyaan-pertanyaan yang ringan sesungguhnya. Rumusan masalah adalah pertanyaan-pertanyaan penelitian yang baru bisa dijawab setelah dilaksanakan penelitian, setelah diadakan dan dianalisis data yang dikumpulkan dari lapangan, setelah data itu diperlakukan dengan cara-cara tertentu. Kemudian yang ketiga adalah fokus atau batasan masalah. Jika masalah dinilai masih terlalu luas, maka perlu diadakan pembatasan masalah. Jadi umpamanya ketika akan menulis tentang topik integrasi keilmuan di dalam Islam umpamanya, jika dirasakan topik ini terlalu luas, maka kemudian bisa difokuskan pada pemikiran-pemikiran atau konsep-konsep integrasi ilmu yang dilontarkan oleh ilmuwan tertentu, oleh para filosof muslim tertentu dan seterusnya. Karena sebuah riset mengendaki satu pembahasan yang sifatnya terbatas, yang bisa dilihat dengan jelas batas-batasnya. Dengan skop yang terbatas ini diharapkan sebuah tulisan akan bersifat mendalam di dalam pembahasannya. Kemudian selain semuanya itu juga di dalam sebuah makalah juga perlu untuk diargumentasikan, ya, mengapa masalah penelitian, masalah akademik itu penting untuk diangkat. Jadi perlu ada argumentasi mengapa kemudian menulis makalah tentang integrasi keilmuan di dalam Islam, menulis tentang peta epistemologi keilmuan di dalam Islam, mengapa penting untuk ditulis. Maka perlu diargumentasikan mengapa topik-topik tertentu atau masalah-masalah tertentu itu penting untuk ditulis. Untuk mengargumentasikan mengapa topik dan masalah tertentu itu penting untuk diangkat bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah satu, di dalam latar belakang atau di dalam latar belakang masalah atau background atau pengantar, peneliti perlu mendeskripsikan konteks yang terkait dengan topik atau masalah penelitian, atau bahasanya set the context, yakni paparkan informasi-informasi umum seputar ide pokok untuk mengkondisikan pembaca dengan topik. Jadi perlu ada latar belakang sedikit untuk menghantar kepada masalah penelitian. Kemudian yang kedua, bangun argumentasi tentang pentingnya ide atau topik atau masalah tertentu itu diangkat. State why the main ideas is important. Kemudian yang ketiga, posisi dan kedudukan penulis terhadap topik. Jadi seorang peneliti, penulis makalah perlu untuk menyampaikan tesis, klaim, atau penilaian-penilaian tertentu, posisi-posisi tertentu dari sebuah masalah penelitian atau sebuah topik penelitian. Posisinya ada di mana? Kemudian yang keempat,
juga perlu secara implisit disampaikan tujuan dan kegunaan dari topik dan masalah penelitian itu untuk ditulis. Kemudian yang kelima, studi pustaka, juga perlu disampaikan beberapa studi pustaka, yakni ini adalah satu bentuk kesadaran terhadap karya-karya yang telah ada. Ya, jadi perlu untuk disampaikan secara garis besar kecenderungan-kecenderungan makalah, artikel terkait dengan topik itu seperti apa. Ditulis secara ringkas. Teman-teman bisa mengunjungi Google Scholar ataupun juga database artikel yang lain untuk melihat berbagai atau untuk melihat peta tulisan terkait dengan topik, kemudian bisa melihat kecenderungannya, untuk kemudian sesungguhnya adalah sebagai alat, sebagai media, sebagai cara untuk bagaimana memposisikan tulisan kita, makalah kita di antara tulisan-tulisan yang lain. Nah, perlu dicatat di sini adalah bahwa karena konteks makalah, sebagian besar unsur-unsur penelitian sebagaimana yang dipaparkan di atas itu perlu ditulis secara ringkas dan padat, dan biasanya dipaparkan secara menyebar ya. Di atas dipaparkan di pendahuluan makalah, menyebar di pendahuluan dan isi. Jadi tidak perlu ada sub-sub yang mandiri, punya sub tentang tujuan dan kegunaan, sub mandiri tentang rumusan masalah dan lain sebagainya. Saya kira tidak perlu, tetapi bisa digabung terutama argumentasi penelitian itu di pengantar atau latar belakang masalah dengan deskripsi-deskripsi, argumentasi-argumentasi yang bersifat padat. Ya, jadi di dalam sebuah penulisan makalah yang penting adalah what tadi, apa yang mau diteliti, masalahnya apa, kemudian yang kedua adalah why, itu adalah mengargumentasikan mengapa topik dan masalah tertentu penting untuk ditulis, dan yang ketiga itu adalah how, ini bagaimana melakukan, bagaimana menulis, cara menulisnya, dan bagaimana memaparkan hasil penelitian. Nah, dalam konteks ini perlu disampaikan pendekatan teori dan metode tertentu walaupun sifatnya sangat ringkas. Jadi teman-teman yang menulis makalah nanti diharapkan sadar akan persoalan metode atau persoalan how, bagaimana penelitian ini akan dilakukan. Perlu dipikirkan tentang metode dan teori atau pendekatan apa yang akan dipakai di dalam penulisan makalah walaupun sifatnya sangat ringkas. Jadi umpamanya kalau ingin meneliti tentang integrasi keilmuan yang digagas oleh Amin Abdullah umpamanya, bagaimana metode yang akan dilakukan? Umpamanya dengan memakai studi pustaka, kemudian perlu disebut karya-karya apa yang menjadi sumber primer, bagaimana teknik analisisnya dan lain sebagainya yang disampaikan secara ringkas dan padat. Termasuk kaitannya dengan how atau cara melakukan memaparkan hasil penelitian adalah melakukan diskusi dan analisis kritis terhadap data dan temuan penelitian, dan argumentasi dalam mempertahankan tesis atau klaim yang telah disebut sebelumnya. Jadi setelah sebagaimana di awal tadi, penulis itu mempunyai klaim keberpihakan terhadap hal-hal tertentu, maka kemudian perlu dipertahankan dengan berbagai argumentasi. Diupayakan adanya unsur penemuan baru atau logic of discovery, dan bukan hanya sekedar logic of justification atau repetisi. Jadi hanya sekedar mengulang-ulang berbagai informasi yang telah ada dan tersebar di berbagai sumber. Maka diupayakan ada upaya-upaya untuk memberikan satu gagasan atau penemuan baru bahasanya. Kemudian yang ketiga, sistematika atau organisasi pembahasan yang runtut dan sistematis. Karena itu nanti sebelum membuat makalah,
mahasiswa diharapkan merancang dulu sistematikanya sebelum nanti menjabarkan secara detail. Jadi biar ada hubungan jelas antara judul, masalah akademik, pembahasan, dan kesimpulan. Kemudian yang terakhir itu konklusi di dalam makalah itu. Konklusi itu diharapkan nanti adalah jawaban terhadap perumusan masalah yang disampaikan sebelumnya. Konklusi bukan sekedar rangkuman dari paparan sebelumnya, tidak hanya meringkas dan menampilkan temuan data, tetapi adalah temuan yang paling penting atau jawaban terhadap berbagai rumusan masalah, dan barangkali juga kontribusi akademik, teoritis, dan praktis. Nah, itu beberapa hal yang penting di dalam penulisan makalah, yakni berkaitan dengan apa yang dibahas, masalah apa yang dibahas, what, kemudian why, mengargumentasikan mengapa masalah itu penting untuk diteliti, how, bagaimana menuliskannya, dan konklusi, apa yang harus dipertimbangkan di dalam menuliskan konklusi. Dan terkait dengan aspek yang bersifat teknis, technical aspek itu harap diperhatikan kerajian dan kerapian tulisan, kata, bahasa, rumusan kalimat, dan paragraf standar sesuai dengan kaedah bahasa, dan konsisten menggunakan pedoman penulisan sebagaimana yang telah dibawakan oleh Pasca Sarjana YN Ponorogo dan sebagaimana sudah kita kirimkan lewat Google Classroom. Nah, beberapa apa yang telah saya sampaikan itu terutama sebagaimana disampaikan oleh Profesor Akhmin Haji di dalam bukunya Strategies for Social Research, The Methodological Imagination in Islamic Studies. Saya kira seperti itu, barangkali sebagai gambaran secara umum tentang bagaimana menulis makalah utamanya di perguruan tinggi di tingkat atau di jenjang magister, yang makalah itu sungguhnya adalah bagian dari riset. Karena bagian dari riset maka harus memenuhi kaidah-kaidah metodologis, begitu kan, harus ada data, harus disampaikan metodenya secara jelas dan seterusnya sebagaimana yang telah kita sampaikan. Saya kira demikian sebagai bahan dan wawasan untuk penulisan makalah khususnya di mata kuliah filsafat ilmu. Saya kira demikian, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.